Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Islami Putri akan mempresentasikan isu kontemporer akuntansi, review jurnal. Saya sendiri Mutiara Islami Putri dengan NIM 18030242. Ada 5 review jurnal ya. Yang pertama itu judulnya ada pengaruh fee audit, ukuran perusahaan klien, ukuran KAP, dan opini auditor pada audit delay. Yang kedua ada pengaruh independensi keanggotaan, kompetensi, dan gender komite audit terhadap audit delay. Yang ketiga ada pengaruh atau tekanan keuangan dan opini audit terhadap audit delay dimoderasi oleh ukuran perusahaan, yang dimana studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2016. Yang keempat ada pengaruh profitabilitas, leverage, kompleksitas, operasi, reputasi KAP, dan komite audit pada audit delay. Dan yang terakhir ada pengaruh ukuran perusahaan, leverage, auditor switching, dan sistem pengendalian internal pada audit delay. Yang pertama ada pengaruh fee audit, ukuran perusahaan klien, ukuran KAP, dan opini auditor pada audit delay. Yang motivasi penelitiannya itu ada 2. Yang pertama itu adanya pemenuhan standar oleh auditor akan berdampak pada lamanya pelaporan hasil audit apabila terjadi penundaan yang tidak semestinya. Yang kedua itu ada Bursa Efek Indonesia atau BEI mencatat di tahun 2011 terlambat melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan audit. Yang ada 5 hipotesis. Yang pertama ada apakah fee audit berpengaruh negatif pada audit delay. Yang kedua ada apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh negatif pada audit delay. Yang ketiga ada apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif pada audit delay. Dan yang terakhir apakah opini auditor berpengaruh negatif pada audit delay. Terus ada teori yang melandasi, itu ada 2. Yang pertama itu teori keagenan yang hubungan atau kontrak antar partisipan dan agen. Yang kedua ada teori kepatuhan yang mengarahkan perusahaan yang go public untuk mematuhi aturan yang berlaku guna tercapainya ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan. Judul yang kedua itu ada pengaruh independensi, keanggotaan, kompetensi, dan gender komite audit terhadap audit delay. Yang motivasi penelitiannya itu ketertundaan pelaporan keuangan dapat mengakibatkan reaksi negatif dari investor karena laporan keuangan audit berisi informasi tentang keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan yang akan digunakan investor untuk memprediksi nilai perusahaan. Itu ada 4 hipotesis ya teman-teman. Pertama itu ada apakah independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Yang kedua ada apakah keanggotaan komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Yang ketiga apakah kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Dan terakhir apakah gender komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Teori yang melandasi itu ada teori keagenan yang menjelaskan bahwa individu itu termotivasi oleh kepentingan pribadi sehingga dapat menyebabkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Terus ada pengaruh tekanan keuangan dan opini audit terhadap audit delay dimoderasi oleh ukuran perusahaan, yang dimana studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2016. Yang penelitiannya motivasinya itu ada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan memoderasi atau memperkuat pengaruh opini auditor terhadap audit delay.
sedangkan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi tekanan keuangan terhadap audit delay. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melakukan penelitian pengaruh tekanan keuangan dan opini audit terhadap audit delay dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Itu ada 5 ya hipotesisnya. Yang pertama, apakah tekanan keuangan berpengaruh terhadap audit delay? Yang kedua, apakah opini audit berpengaruh terhadap audit delay? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? Yang keempat, apakah ukuran perusahaan memoderasi tekanan keuangan terhadap audit delay? Dan yang terakhir ada apakah ukuran perusahaan memoderasi opini audit terhadap audit delay. Teori yang mendasari itu ada teori sinyal yang menurut Rosalina tahun 2017. Teori sinyal itu tindakan dari manajemen yang diambil ketika mengetahui informasi yang akurat dan lebih lengkap tentang internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan daripada pihak investor. Selanjutnya itu ada jurnal yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP, dan Komite Audit pada Audit Delay. Yang motivasi penelitiannya itu berdasarkan penelitian sebelumnya masih terjadi research KAP yang menunjukkan adanya keanekaragaman dari hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian kembali terhadap faktor probabilitas, leverage, kompleksitas, operasi perusahaan, reputasi KAP, dan komite audit untuk melihat pengaruh pada audit delay pada bidang industrial manufaktur. Ada 5 ya hipotesisnya. Yang pertama, apakah probabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh positif terhadap audit delay? Yang ketiga, apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay? Yang keempat, apakah reputasi KAP berpengaruh negatif pada audit delay? Yang terakhir, apakah jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay? Teori yang melandasi itu ada teori keagenan. Itu perjanjian antara satu atau lebih partisipal dengan agen. Penelitian ini adalah penelitian casual komparatif yang juga merupakan penelitian ex post facto, yaitu tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadi suatu fakta atau peristiwa. Selanjutnya ada pengaruh ukuran perusahaan, leverage, auditor switching, dan sistem pengendalian internal pada audit delay. Yang dimana motivasinya ada 2. Yang pertama, audit delay yang panjang cenderung mengakibatkan penundaan pengumuman laporan keuangan dapat berdampak negatif pada reaksi pasar. Yang kedua, ada hasil penelitian beragam tidak konsisten. Hal tersebut mendorong penelitian untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Ada 4 hipotesis ya. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif pada audit delay? Yang kedua, ada apakah leverage berpengaruh positif pada audit delay? Yang ketiga, apakah auditor switching berpengaruh positif terhadap audit delay? Dan yang terakhir, apakah sistem pengendalian internal berpengaruh negatif pada audit delay? Teori yang melandasi ada 2, yaitu signaling teori. Itu tentang bagaimana seharusnya sebuah emiten atau perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Yang kedua, ada teori kepatuhan yang dapat mendorong individu untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.